Pace bene, saya menemukan berita tentang biksu yang berjalan kaki itu dari Thailand ke Indonesia. Tetapi beritanya bukan soal bahwa mereka berhasil, tetapi ada orang yang menyerukan botak, mengejek di perjalanan dan biksu itu marah. Begitu ya. Bagaimana orang memperlakukan mereka di perjalanan dan nilai dari perjalanan itu sendiri menarik untuk dibahas. Sebelum pembahasan kita yang sederhana ini, saya mau katakan ada video tentang bacaan sebagaimana biasanya, linknya saya buat di deskripsi video ini. 32 orang biksu mengadakan perjalanan kaki. Sebuah ritual, nama ritual ini katanya tudong. Kalau ada kekeliruan penyebutan dan informasi yang belum tepat, bisa disempurnakan oleh para penonton. Nah, mereka akhirnya tiba di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan ini bagian dari, katakanlah, ritual religius mereka, juga terutama untuk menyambut Hari Raya Waisak pada hari Minggu. Cita-citanya bagus, mulia, bernilai spiritual. Caranya pun sangat mengagumkan. Jalan kaki hanya 5 km saja satu hari bisa membuat orang kelelahan. Tapi ini sampai ribuan kilometer, tentu bukan hanya membutuhkan kekuatan tubuh, tetapi mental juga. Karena dalam perjalanan itu pasti ada gejolak emosi juga ya, dalam perjalanan. Nah, ini mengingatkan saya beberapa hal. Yang pertama, pernah juga waktu seminar menengah dulu ada kebiasaan setiap bulan Februari jalan kaki 50 km, 60, 70 km, malam hari berangkat sampai siang hari esoknya. Jadi dalam perjalanan itu banyak memang cobaan, boleh dikatakan cobaan untuk berbohong. Akhirnya kita menumpang mobil tertentu supaya sampai ke tujuan. Cobaan untuk tidak menyelesaikan perjalanan karena kelelahan, exhausted, bukan hanya sekedar kelelahan, tapi kelelahan sampai titik terakhir bisa membuat orang kehilangan kontrol atas emosi, atas banyak hal, emosi terutama, dan manifestasinya bisa marah, tidak akur dengan teman, bisa meninggalkan teman yang lain, atau bahkan ada yang menangis juga. Artinya ini bukan satu perjalanan yang gampang. Nah, menarik mengaitkan ini dengan nilai-nilai rohani tentu saja ada, karena menyangkut penyangkalan diri. Bila dipikir-pikir, ini adalah satu ekspresi iman yang tradisional dari generasi terdahulu, dicoba diteruskan masa kini. Mungkin cara jalan kakinya tidak selalu sama, tetapi yang sama adalah ada upaya penyangkalan diri yang berasal dari kebiasaan yang dirawat. Penyangkalan diri ini hipotesa, bisa salah, tapi bisa juga benar. Belakangan makin sering diabaikan. Karena orang berpikir bahwa menjadi bahagia adalah dengan memenuhi keinginan-keinginan. Tetapi ada juga sudut pandang, dan ini gereja juga memandang itu, pengorbanan, penyangkalan diri sendiri untuk kebahagiaan, tentu diri sendiri juga, orang lain, dan terutama Allah, itu membawa pada sukacita yang sejati. Maka cara-cara penyangkalan diri ini juga ditemukan dalam gereja juga. Berpuasa, berpantang. Dalam itu tadi, di seminari ada jalan kaki juga. Ya, meskipun jarak-jarak maraton 49 km atau 50 atau kurang lebih begitu. Saya menemukan catatan dari orang-orang bapak-bapak gereja tentang penyangkalan diri ini yang saya duga pada masa dulu hal-hal semacam ini umum terjadi. Kalau kita coba buka-buka sejarah dari orang-orang kudus, ada asketisme, asketon, menolak keinginan daging untuk lebih menekankan
nilai rohani itu. Betapa pentingnya kesalehan-kesalehan yang simbolik. Bukan itu terutama, tetapi membawa pada pertobatan hati, kedekatan kepada yang ilahi. Misalnya bagaimana cara berlutut, bagaimana cara menghormat salib, bagaimana cara menyambut, itu kan sangat dangkal, boleh dikatakan bisa ditiru-tiru. Oh, harus begini, harus tangan kiri atau tangan kanan, harus bersih tangannya, puasalah sebelumnya. Tapi praktek-praktek semacam itu tidak bisa juga langsung ditinggalkan dengan pikiran bukan itu kesalehan kita. Kesalehan kita adalah berbuat baik kepada sesama dan seterusnya. Bahwa berbuat baik kepada sesama adalah kesalehan, ya. Tetapi untuk sampai pada kesalehan macam itu, ada juga faktor pendukung lain untuk memaknai nilai dari kesalehan itu, yaitu dengan praktek sikap-sikap kesalehan tradisional tadi. Misalnya jalan kaki ini ya yang dilakukan para biksu ini. Apa yang mau mereka bela? Bahkan dipanggil botak juga di awal perjalanan, di bagian perjalanannya. Contoh, bahkan ada cobaan-cobaan lain yang mungkin orang berpikir mau membela nilai apa sih dengan berjalan kaki. Nah ini tadi, ini kesalehan-kesalehan tradisional katakanlah yang mendasar, yang awali, yang membawa nilai-nilai rohani yang memang demikian ditawarkan oleh agama. Agustinus berkata, sungguh besar kebijaksanaan menyangkal diri sendiri dan mencintai Tuhan. Bukan hanya penyangkalan semata, tetapi ada refleksi ilahinya di sana. Tetapi bagaimana mungkin ada kasih tanpa pengorbanan diri? Karena itulah kita harus mengikuti Dia yang datang dengan pengorbanan dirinya sendiri. Penyangkalan diri itu bukan ide manusiawi kita, tetapi Yesus sendiri sudah mengajarkannya. Johannes Chrysostomus berkata, penyangkalan diri bukanlah menghindari kenikmatan semata. Ini tadi, bukan hanya yang superficial itu. Oh, jalan kaki, hebat badannya. Bukan hanya apa yang tampak di mata itu. Kita bisa bayangkan apa isi hati para biksu itu ya dalam perjalanan di gelapnya malam, di dinginnya. Itu kebetulan di kota mereka jalani. Kalau di jalan yang hanya di hutan-hutan, apa tantangannya tentu berbeda. Bukan hanya menghindari kenikmatan semata, tetapi menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Hal itu terjadi ketika kita mengabaikan keinginan daging dan mengikuti kehendaknya. Gregorius Agung berkata begini, pengorbanan diri adalah tanda sejati dari kasih. Kita mencapai keselamatan dan sukacita abadi melalui pengorbanan diri. Oke, pengorbanan diri, penyangkalan diri, saya pikir itu dua hal yang berbeda. Tetapi sama-sama tidak memusatkan kenyamanan itu pada diri sendiri. Ketika kita menyangkal diri sendiri dan mengorbankan kehendak duniawi kita, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu kata Gregorius Agung. Saya pikir ini satu pengingat bahwa ini dibawa ke dalam praktek hidup. Setiap orang punya cara mewujudkannya dengan caranya masing-masing, tetapi keyakinan ini adalah keyakinan yang hidup di dalam gereja, bahwa pengorbanan diri, penyangkalan diri adalah bagian dari cara merawat iman. Pace bene.